Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah untuk ibadah Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 19 hingga ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam hidup ini kita selalu mengharapkan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tanpa kasih setia dan penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maka semuanya akan menjadi sia-sia tanpa kasih setia dan rahmat Tuhan. Kita hidup di tengah dunia ini sesungguhnya mengandalkan anugerah kasih setia daripada Tuhan semata. Oleh karena kasih setia-Nya lah kita beroleh damai sejahtera dalam hidup ini. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kasih setia Tuhan adalah yang paling utama dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga meskipun ada beragam tantangan atau pergumulan yang mungkin menggerogoti jiwa kita, pikiran kita, namun ketika kasih setia Tuhan itu masih kita rasakan, pasti ada kekuatan dan semangat hidup yang baru untuk boleh melewati dan menangkan segala pergumulan dan tantangan yang kita alami. Saudara yang terkasih, kitab Ratapan berisi ratapan dari Nabi Yeremia atas jatuhnya kota Yerusalem ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota Yerusalem mengalami kehancuran akibat umat Allah tidak lagi menghargai Allah. Mereka hidup dalam keangkuhan. Tidak ada rasa takut terhadap Tuhan. Segala tindakan mereka penuh dengan dosa. Akibatnya Tuhan murka. Sehingga bangsa Babel menawan bangsa Israel. Perkakas-perkakas bait Allah yang ada di bait suci di Yerusalem semuanya dihancurkan. Barang-barang berharga dibawa pergi keluar dari Yerusalem. Yang ada di sana hanyalah kekeringan, kegersangan, dan kesengsaraan. Melihat situasi yang menyedihkan itu, Yeremia meratapi segala yang terjadi. Jemaat Tuhan, situasi penderitaan demikian dapat menjadi sebuah gambaran tentang kehidupan kita yang sering mengalami situasi yang penuh dengan beragam tantangan. Begitu seringnya masalah datang silih berganti yang membuat kita menjadi lemah, bahkan menyerah, seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada semangat dan keceriaan dalam hidup.
Hari-hari yang kita jalani penuh dengan tangisan dan penyesalan. Sepertinya lewat apa yang telah terjadi, tak ada lagi peluang untuk bangkit dari segala keterpurukan. Namun saudara yang terkasih, dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ini, kita menemukan sebuah kekuatan yang baru lewat firman Tuhan, ibarat air yang jernih yang memberi kesejukan di tanah yang gersang. Demikianlah firman Tuhan saat ini meneduhkan dan meneguhkan iman kita. Nabi Yeremia, sang peratap, tidak tinggal diam dalam ratapannya, namun dia bangkit dalam sebuah kekuatan pengharapan akan hari yang baru yang lebih baik. Demikian halnya dengan situasi hidup kita saat ini, bahwa tak selamanya penderitaan itu bertahan. Ada pengharapan bagi kehidupan orang yang percaya, yang sedang mengalami situasi tekanan dan kesengsaraan. Ibarat bangsa yang terbuang, ibarat bangsa yang menderita, dibikin kita mengalami penderitaan oleh karena beragam beban hidup, masalah, maupun dosa, dan segala sesuatu yang membebani hati jiwa dan pikiran kita. Namun firman Allah, yang adalah sumber mata air yang jernih, akan selalu memunculkan harapan yang baru di dalam hidup kita. Firman-Nya selalu menjadi jawaban sehingga kita tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Dalam perenungan kita saat ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengingat selalu akan kasih setia Tuhan. Dalam ayat 19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Saudara terkasih, ipuh merupakan tanaman yang getah daunnya pahit dan beracun. Dalam ratapannya, Yeremia berseru agar Tuhan mengingat segala penderitaan yang terjadi atas bangsa Israel yang mengalami situasi yang penuh dengan kepahitan. Situasi yang pahit itu adalah gambaran hidup kita saat ini. Seperti ipuh dan racun yang sungguh-sungguh terasa pahit, bahkan mematikan, membuat hidup kita seolah tak berdaya. Tetapi sebagai orang percaya, lihatlah apa yang terjadi. Situasi yang pahit itu tak bertahan selamanya. Yang namanya hidup tentunya penuh dengan 1001 rasa. Kadang ada suka, namun kadang juga ada duka. Ada tawa dan ada air mata. Atas semua yang terjadi itu, kita dituntun untuk selalu mengarahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan yang selalu merancangkan kasih setia dan rahmat-Nya yang tak pernah berakhir. Sungguh benar apa yang dikatakan Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam hidup ini, kita harus memiliki hikmat untuk menimbang, untuk memahami, untuk merenungkan bagaimana Tuhan yang selalu menuntun hidup kita ke arah yang baik. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti merancangkan segala yang terbaik. Karena itu ingatlah akan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, hidup dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, salah satu hal yang sangat penting, bahkan dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya adalah pengharapan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekalipun sauh atau jangkar tak kelihatan, namun jangkar atau sauh itu sungguh sangat berarti bagi sebuah kapal. Demikian hidup orang yang mengandalkan pengharapan, maka ia pasti akan dapat bertahan dalam melewati beragam tantangan dalam hidupnya. Seperti halnya Nabi Yeremia yang mengandalkan pengharapan
kepada kasih karunia Tuhan semata, sehingga ia berani berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang terkasih, di tengah kesusahan itu Nabi Yeremia justru melihat ada makna di balik setiap peristiwa yang terjadi, yang kelak menyatakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Yeremia tidak terfokus dengan hukuman yang terjadi, namun Yeremia justru melihat rancangan damai sejahtera di balik dari segala masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Di saat Israel meratapi nasibnya, dibutakan oleh penderitaannya, dan menganggap riwayat mereka telah tamat, Yeremia justru memahami bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Di balik peristiwa yang sulit itu, terbuka pintu yang lebar akan anugerah keselamatan. Jemaat yang terkasih, saat ini kita dituntun untuk hidup dalam pengharapan. Sekalipun sepertinya situasi sangat sulit dan sepertinya tak ada pengharapan lagi, namun saat ini ingatlah, jangan lupa berharap hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa bersama Tuhan pasti selalu ada rancangan yang terbaik. Mungkin saat ini saudara sedang berkumpul dengan situasi sulit di tengah keluargamu. Mungkin engkau bergumul meratapi sikap dari suami atau istrimu atau anak-anakmu. Sepertinya tak ada lagi jalan keluar dari setiap masalah yang kau hadapi itu. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan situasi ekonomi, masalah kesehatan yang tak kunjung pulih, atau masalah-masalah yang lain yang sedang engkau gumuli saat ini. Mungkin semuanya itu sulit untuk dimengerti. Engkau mungkin meratap, engkau mungkin menangis, bahkan mungkin engkau hampir putus asa. Jemaat yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang menyejukkan jiwamu, bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Hari ini mari kita sungguh-sungguh memahami kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir itu. Harapan hidup kita hanyalah dalam nama Tuhan Yesus, yang olehnya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, sesungguhnya ia telah menerima pengampunan dosa darinya, sehingga ia akan selalu merasakan kasih setia Tuhan yang tak akan pernah berhenti, yang akan selalu baru setiap pagi. Jemaat Tuhan, mari miliki semangat yang baru. Jangan terlelap dengan beragam masalah yang kau alami. Jangan terlena dengan ratapan-ratapan oleh karena penderitaan yang sedang engkau alami. Namun, di balik ratapan itu, lihatlah, ada sebuah keyakinan yang baru akan hari yang lebih baik, akan masa depan yang lebih cerah, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan dalam hidup orang yang berserah kepadanya. Mari dengan semangat yang baru, dalam kekuatan kasih Allah yang sungguh agung itu, jalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Yakinlah bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan menyertai dan berkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Itu dapat kami rasakan lewat setiap helaan napas yang kami hembuskan. Tuntun kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam pengharapan, mengandalkan kasih setia
rahmat-Mu yang kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu.